Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulid Rahman dari Universitas Terbuka OPPJJ Banjarmasin, Pokjar, Hulu Sungai Tengah, Barabai, dengan nomor induk mahasiswa 858307762. Halo teman-teman semua, pada percobaan kali ini kita akan mempraktikkan perubahan wujud zat. Titik lebur S, perubahan wujud padat menjadi gas, dan sebaliknya, perubahan wujud cair menjadi gas. Selamat menyaksikan. Perubahan wujud zat dalam fisika adalah perubahan fisik suatu zat dari kondisi padat menjadi cair, dari cair menjadi uap, dan sebaliknya. Perubahan ini dipengaruhi oleh kalor, panas. Jika suatu zat menyerap panas, temperaturnya akan naik sampai temperatur tertentu. Pada saat itulah peristiwa perubahan wujud zat terjadi. Meskipun pemanasan terus diberikan pada satu zat, tidak selalu naik terus-menerus. Pada temperatur tertentu, suhu akan berhenti pada suatu titik. Yang terjadi adalah perubahan wujud atau fase. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat pada titik ini disebut panas yang tersembunyi atau panas laten. Alat dan bahan untuk percobaan praktek kali ini: pertama, kompor, es batu, bejana stainless, termometer, kapur barus, toples yang sudah dimodifikasi, tabel pengamatan, dan alat tulis. Percobaan pertama, titik lebur es. Siapkan bejana yang sudah terisi dengan es batu. Ukur temperatur es batu ketika masih padat. Nyalakan kompor dengan api yang kecil, aduk-aduk perlahan secara terus-menerus. Catat suhu yang ditunjukkan temperatur setiap 2 menit hingga suhu mencapai 100 derajat Celcius. Es batu sebelum dipanaskan, temperatur menunjukkan minus 3 derajat Celcius. 2 menit pertama, temperatur menunjukkan minus 1 derajat. Es mulai melebur suhu. Pada menit keempat, suhu temperatur mencapai 0 derajat. Es melebur pada kondisi titik cair. Pada menit ke-6, temperatur menunjukkan ke angka 60 derajat Celcius, air mulai memanas, suhu naik cepat. Pada menit ke-8, suhu mencapai 100 derajat Celcius, air sudah mendidih. Perubahan wujud es dari padat menjadi cair 0 derajat Celcius dan air dari cair menjadi gas 100 derajat Celcius memang disebabkan oleh pemanasan penyerapan kalor. Energi panas meningkatkan energi kinetik molekul zat, memungkinkan perpindahan dari fase ke fase lainnya. Percobaan kedua, merubah wujud padat menjadi gas dan sebaliknya gas menjadi padat. Sudut percobaan, masukkan beberapa butir kapur barus ke dalam bejana. Nyalakan kompor, amati apa yang terjadi pada kapur barus. Tutup bagian atas bejana menggunakan tutup. Setelah muncul uap gas, dinginkan bagian atas tutup cangkir dengan es batu. Catat hasilnya setelah dingin, buka tutupnya dan amati apa yang terjadi pada kapur barus. Hasil pengamatan kapur barus padat berubah menjadi uap atau gas saat dipanaskan, dan uap kapur barus yang didinginkan oleh es batu berubah kembali menjadi padat mengkristal pada tutup. Percobaan ketiga, perubahan wujud cair menjadi gas dan sebaliknya. Isi bejana dengan air secukupnya, nyalakan kompor, panaskan air dalam bejana sampai mendidih. Ketika mendidih, ukur suhu dengan termometer. Tutup bejana menggunakan tutup yang dipasangkan pipa plastik. Salurkan pipa ke gelas. Amati pergerakan uap air melalui pipa dan catat hasilnya. Hasil pengamatan, air berubah menjadi uap atau gas ketika mencapai titik didih, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian, uap air mengalir melalui pipa dan berubah menjadi air atau embun di dalam gas wadah air dingin.
Kesimpulan pengamatan, perubahan wujud zat dipengaruhi oleh penyerapan atau pelepasan kalor ataupun panas. Titik lebur es adalah 0 derajat Celcius, di mana suhu akan tetap konsisten meskipun pemanasan terus diberikan, karena kalor digunakan sebagai kalor laten lebur untuk mengubah wujud zat dari padat menjadi cair. Titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Perubahan wujud padat menjadi gas. Kapur barus mengalami perubahan wujud dari padat langsung menjadi gas saat dipanaskan, menyublim, dan uapnya akan langsung berubah menjadi padat mengkristal saat didinginkan. Perubahan wujud cair menjadi gas. Zat cair air akan berubah menjadi gas uap ketika menyerap panas hingga mencapai titik didih 100 derajat Celcius. Sebaliknya, zat gas uap akan berubah menjadi cair ketika didinginkan, yang disebut proses pengembunan atau mengembun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.